Selamat datang nasabah setia BCA dimanapun Anda berada. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan saya Redisa dan rekan saya Ryan. Kami dari Divisi Perbankan Internasional akan menemani Bapak dan Ibu dalam acara webinar spesial UMKM Fest yang berjudul Yuk Ekspansi Bisnis dengan Ekspor ke Luar Negeri. Nah, betul banget tuh. Menarik ya topik kita hari ini, yuk ekspansi bisnis dengan ekspor ke luar negeri. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, melalui webinar kali ini, kita dapat memberikan informasi yang dapat membantu nasabah-nasabah BCA, khususnya nih untuk nasabah-nasabah UMKM, untuk dapat memperluas peluang bisnis sampai dengan ke skala internasional. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan memaparkan rangkaian pembahasan menarik seputar ekspor. Mulai dari seberapa besar peluang bisnis UMKM untuk menempuh paksa ekspor, tips dan trik menarik dalam bertransaksi ekspor, dan solusi-solusi pembayaran yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu nasabah BCA yang ingin melakukan transaksi ekspor. Nah, jadi kan kita tahu nih bahwa kayaknya kalau dengar kata ekspor tuh kayaknya, aduh susah ya bayangannya. Nah, tapi sebenarnya di sini melalui webinar ini kita mau menjelaskan kepada para nasabah bahwa ekspor tuh sebenarnya sangat mudah loh. Nah, oleh karena itu kita mengundang tamu yang sangat spesial hari ini untuk berbagi ilmu seputar ekspor ke nasabah-nasabah BCA. Wah, emang siapa sih tamu spesial kita hari ini, Ryan? Nah, tamu spesial kita hari ini adalah Bapak Dr. Handito Yuwono yang merupakan Kepala Sekolah Ekspor sekaligus Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia, Dis. Oke, nah pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar nih. Sebelum kita undang Bapak Dr. Handito Yuwono, kita bacakan dulu nih profil narasumber kita. Selain saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah Ekspor, Bapak Dr. Handito Yuwono juga merupakan CEO RB Consulting dan juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia sejak 2016 sampai sekarang. Beliau juga merupakan Ketua Departemen UMKM Aprindo, anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti pada tahun 2011 sampai 2020, dan beliau juga merupakan autor dari beberapa serial buku bestsellers yang membahas seputar manajemen bisnis. Wah, keren banget ya narasumber kita hari ini. Baiklah, kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita undang, ini dia Bapak Dr. Handito Yuwono. Halo Bapak Handito, apakah sudah tersambung dengan baik Pak? Sambung, Ryan. Apa kabar? Sudah ya Pak. Baik Pak, baik. Bapak sendiri gimana kabarnya nih Pak? Baik, baik. Ini kalau ada Ryan, ada Redisa kan kita jadi ikut muda semua. Iya, luar biasa. Aduh, terima kasih loh Pak sudah menyempatkan waktu nih untuk hadir pada webinar kita hari ini yang berjudul Yuk Ekspansi Bisnis dengan Ekspor Luar Negeri. Judulnya keren ini ya, judulnya ya. Mantap ini. Berarti ada ekspor ke luar negeri, ada ekspor yang tidak ke luar negeri dong. Oh, kalau misalnya dalam negeri kan harusnya bukan ekspor dong, Pak, jatuhnya. Iya, Aduh. Ini penegasan gitu ya, ekspor ke luar negeri gitu kan. Iya, betul. Ya, memang jadi di sini kita ekspornya ke luar negeri ya. Kalau keluar kota mah itu sama dengan ya kita kirim paket biasa ya, Pak, jatuhnya ya. Oke. Nah, Pak, jadi tadi kan kita sudah memperkenalkan Bapak nih sebagai Kepala Sekolah Ekspor. Nah, di sini pasti nasabah-nasabah itu yang sudah join nih di webinar kali ini penasaran nih, apa sih sekolah ekspor itu? Nah, mungkin di sini boleh, Pak, kami persilahkan untuk memberikan informasi kepada kami semua seputar apa itu sekolah ekspor dan juga mungkin bagaimana nih latar belakang terbentuknya sekolah ekspor ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Ryan, Redisa juga Bapak Ibu sekalian dan nasabah BCA. Saya rasa ini satu kebahagiaan, kehormatan buat sekolah ekspor bisa berjumpa dengan para nasabah BCA. Sekolah ekspor adalah namanya juga sekolah kan, tempat belajar gitu ya. Tempat belajar untuk ekspor. Untuk belajar untuk siapa ini? Sebenarnya kalau kita bicara sekolah ekspor untuk siapa saja yang pengen belajar ekspor ya. Baik orang Indonesia yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Dan memang selama ini sejak diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI bersama Menteri Perdagangan yang waktu itu diwakili oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional pada tanggal 19 Agustus 2020 di Smesco, sekolah ekspor ini sudah
dinikmati oleh seluruh kalangan, mulai dari ibu-ibu rumah tangga yang kepengen belajar ekspor, yang kepengen ekspor produk-produknya, sampai kepada pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Bahkan ada juga dari mahasiswa, dosen, bahkan juga ada dari profesor aktif yang mau belajar ekspor. Tentu saja belajar ekspor untuk apa? Bisa jadi dia mau sharing kepada komunitasnya. Tapi juga sekarang kan menjadi eksportir itu bisa untuk siapa saja. Bahkan Pak profesornya pun bisa juga menjadi eksportir, karena menjadi eksportir itu sekarang bisa menjadi sebuah profesi yang full time, yang harus diurusin dari sepanjang waktu sebagai bisnis yang tetap begitu. Tetapi bisa juga sekarang ini menjadi bisnis yang sambil dikerjakan bersama-sama dengan tugas-tugas yang lain. Bahkan ada juga ratusan peserta sekolah ekspor yang berasal dari luar negeri, baik itu tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, maupun para diaspora atau pelajar-pelajar yang lagi ada di luar negeri juga mengikuti sekolah ekspor. Jadi sekolah ekspor ini pada dasarnya adalah sekolah yang tempat belajar untuk ekspor buat kita semuanya. Sudah per hari ini sudah lebih dari 3.000 orang yang belajar di sekolah ekspor dari seluruh Indonesia, dan belajarnya sekarang ini online melalui media daring, tetapi juga kita sudah mulai melakukan yang sifatnya luring, yang pertemuan-pertemuan langsung. Bahkan pertemuan luring beberapa minggu yang lalu kami adakan di Papua sana, di Jayapura. Jadi bekerja sama dengan Bank Indonesia wilayah Papua, dengan Dinas Industri Perdagangan Koperasi UKM Papua, kita bikin acara di sana, dan pesertanya adalah para UKM, ada juga dari beberapa perusahaan besar yang pengen ikut, pengen mendorong usahanya agar bisa ekspor. Jadi sekolah ekspor ini adalah tempat belajar ekspor untuk siapa saja, baik yang masih pemula maupun yang sudah biasa ekspor. Baik, jadi untuk siapa saja yang mau memulai ekspor bisa langsung belajar di sekolah ekspor, begitu ya Pak? Iya, betul. Jadi sekolah ekspor ini memang kita desain untuk siapa saja. Istilahnya menjadi eksportir itu bisa untuk semua gitu ya. Export for all itu yang kami pakai sebagai filosofi, bahwa menjadi eksportir bisa semuanya. Loh, anak muda bisa nggak? Bisa, anak tua juga bisa kan gitu ya. Maksudnya begini, kalau kita bicara ekspor itu selama ini di kepala kita itu kan, wah harus punya barang yang banyak, yang harus masukin satu kontainer, wah banyak tuh kalau satu kontainer kan gitu. Nah kalau dapetin order satu kontainer, ordernya nggak gampang itu, harus datang ke luar negeri, cari pembeli di luar negeri. Boleh, itu boleh tetap dilakukan. Kami kalau di sekolah ekspor menyebutnya itu ekspor secara konvensional gitu. Kita menemukan buyer di luar negeri, ketemu mitra importir di luar negeri. Nah, sekarang juga melalui media komunikasi daring juga bisa ya. Kita mendapati importir, kemudian kita dapat transaksi, kemudian barangnya kita kirim dari Indonesia dalam jumlah banyak kan gitu. Tetapi zaman sekarang kan bisa juga ekspor melalui cara-cara yang kontemporer, yang kekinian, termasuk memanfaatkan marketplace zaman sekarang ini. Jadi sekarang kalau pakai marketplace, satu butir barangkali satu bungkus tongkat ali gitu ya, yang khasiatnya luar biasa itu gitu, atau satu helai baju gitu bisa kita ekspor kan gitu ke luar negeri. Jadi itu bisa melalui marketplace. Jadi sekarang ini ekspor bisa untuk siapa saja. Suka ada yang nanya, kalau ekspornya cuma satu baju ini apa emangnya ekspor juga tuh kan gitu. Loh, ekspor itu kan terjadinya transaksi bisnis internasional antara penjual dari Indonesia dengan pembeli dari luar negeri kan nggak disebut jumlahnya, mau satu kontainer atau satu biji kan nggak disebut kan gitu. Jadi ekspor itu bisa untuk semua, dan kita berterima kasih lah kepada media-media perdagangan yang daring, yang online e-commerce ya, marketplace sudah menyediakan sarana itu, dan ini membuat kita bisa menjadi eksportir. Semua dari kita bisa menjadi eksportir.
Ya, Pak. Oke, cocok banget nih dengan penjelasan Bapak dengan topik kita selanjutnya. Karena kalau bicara soal ekspor itu kan erat informasinya dengan negara lain, brand terkenal, produksi skala besar, terus ekspor itu terkesannya spesial, rumit, dan khususnya hanya untuk kalangan tertentu saja. Padahal kami yakin, apalagi dari penjelasan Bapak tadi, banyak UMKM yang bercita-cita brandnya itu bisa go internasional. Seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri tadi, sebetulnya untuk ekspor itu memungkinkan nggak sih untuk produk UMKM buatan asli Indonesia go internasional, dan gambaran peluangnya itu seperti apa ya Pak? Itu sudah terjadi loh, sudah terjadi, dan kita sekarang ini melihat kegairahan itu makin besar. Jadi kalau kita ini ada yang masih belum pengen ekspor, ketinggalan tuh. Karena sekarang ini saya kan sering melihat tuh di pembelajaran sekolah ekspor gitu kan. Sekarang pakai Zoom paling banyak gitu ya, pakai ya sekarang makin banyak lah media-media untuk kita berkomunikasi. Nah, saya sering memperhatikan tuh, ada peserta yang dari luar negeri ketemu dengan dari dalam negeri dalam satu kelas ruangan pembelajaran online, terus dari luar negeri bilang, aku lagi perlu ini bumbu pecel, dia bilang gitu. Yang satunya bilang, aku lagi perlu tiwul katanya. Dan saya itu kadang-kadang bingung juga, ini bumbu pecel, tiwul, itu kalau ekspor disebut ekspor enggak ya? Tapi di definisi ekspor tiwul juga, ekspor bumbu pecel juga, ekspor juga gitu. Ini ternyata kemudian pesertanya yang dari Indonesia bilang, oh aku punya ini, dia bilang gitu, ada yang pakai bahasa Madiunan, aku dua juga ini kan gitu. Dari dia bilang, oh ini deal dia. Ya, saya bilang kalau di kelas nanti dealnya ini aja, di luar kelas aja, nanti guru ekspornya dengerin minta komisi lagi, enggak ya, bercanda. Tapi maksud saya yang begitu sering terjadi, dan akhirnya mereka kemudian minggu depannya ketika di kelas dia bilang, barangnya udah dikirim ya, berarti transaksi udah terjadi, itu udah terjadi ekspor. Jadi sebenarnya ekspor itu sekarang seperti itu, semudah seperti itu. Nah, itu ada yang melalui media yang langsung seperti itu tadi, kemudian dikirim kan gitu. Tapi sekarang melalui marketplace nggak usah ketemu juga bisa itu. Nah, kita onboarding di marketplace yang dari Indonesia bisa dibuka di luar negeri kan sekarang. Di luar negeri bisa beli itu. Konsumen-konsumen dari Singapura, dari Malaysia, dari berbagai negara, sekarang dari seluruh dunia bisa beli. Nah, nanti kirimnya gimana? Kirimnya sekarang makin gampang, makin mudah sekarang ini. Nah, tetapi memang kadang-kadang ada juga masalah pembayaran ini yang gampang-gampang susah kan gitu ya. Karena ini pengalaman juga nih di pembelajaran sekolah ekspor, tiba-tiba ada yang ini nanya, sebenarnya sudah di luar kelasnya, sudah selesai tuh hari-hari Minggu gitu, Pak ini saya lagi di money changer ini, saya lagi mau kirim duit nih untuk barang yang saya beli, tapi jumlahnya nggak cukup ini, dia bilang gitu, jatahnya dia hanya punya jatah kirim uang sekian juta rupiah per bulan gitu, karena aturan di negara itu. Sementara dia dapat ordernya udah beberapa kali dari itu. Harus gimana nih Pak? Dia bilang gitu. Ya ini ya maklum kepala sekolah ya, jadi ya yang begini ya kita urusin juga gitu ya. Nah memang waktu itu saya belum kontakkan sama BCA, mungkin yang beginian ini nanti bisa dibantu oleh BCA. Jadi tetapi yang begini-begini kan sebenarnya kejadian-kejadian real yang sering terjadi dan sekarang makin sering terjadi. Jadi kita ini sekarang semakin dimudahkan lah. Ekspor itu sekarang menjadi makin mudah untuk siapa saja bisa ekspor. Jadi kalau Redisa belum ekspor harus mulai itu. Betul banget, terima kasih loh Pak. Iya nih. Berarti memang kalau misalnya mendengar cerita dari Pak Andito sendiri, memang yang namanya ekspor itu kalau secara konvensionalnya nih, secara tradisionalnya ya memang terlihatnya berat ya Pak ya, di mana mungkin pemikirannya adalah, wah kita harus punya misalnya satu kontainer gitu kan, yang harus diberangkatkan dengan kapal atau apa. Tapi ya seperti yang tadi Pak Andito bilang ya, dimana sekarang ya karena zaman sudah makin modern, semakin banyak fasilitasnya dan juga mungkin ada marketplace yang Bapak sebutkan tadi, dimana itu pun bisa memfasilitasi ya nasabah atau siapapun yang mau ekspor. Jadi ya misalnya kayak tadi mau jualan pecel gitu kan, ya gak usah jual ke tetangga lagi ya Pak ya, bisa ekspor sekarang Pak. Tapi ya kan tetangganya tetap harus loh, ke tetangganya tetap harus dijuali. Oh iya, gitu loh. tetangganya tetap harus dijual, tapi kan keluar negeri Pak. Saya menganjurkan begini Ryan. Jadi begini, kalau iya. kita mau jadi eksportir ya, mindset kita kan harus luar negeri, dunia kan gitu. Tetapi kan kita nggak bisa masuk ke dunia kalau kita nggak membumi di bumi Indonesianya itu kan gitu. Jadi istilahnya kalau mau jadi eksportir, mau jadi
menjual produk Indonesia ke luar negeri harus membiasakan diri jual di dalam negeri gitu. Itu yang selama ini kalau di sekolah ekspor kami menyebutnya, kalau mau jadi ekspor yang baik, belajarnya dalam negeri dulu untuk keluar negeri. Artinya apa? Kami suka mengatakan UKM, go digital, go retail, go ekspor kan gitu. Jadi kalau mau jadi eksportir, maka UKM atau perusahaan-perusahaan besar pun juga boleh, produk-produknya sebaiknya dijual dulu di marketplace lokal ya, di onboarding di marketplace yang ada dalam negeri ya, supaya udah terbiasa ini dagang dalam negeri. Kemudian dimasukin juga ke toko-toko retail ya, di pusat-pusat perbelanjaan kan gitu kan, yang sekarang lagi rada sepi kan, kita lagi mau ramaikan nih produk-produk ekspor, kita taruh di sana. Nah nanti dari situ kita bisa langsung lebih mudah lagi masuk ke pasar ekspor. Karena produk-produk ini kan sebelum dipasarkan di pasar luar negeri, harus latihan dulu di pasar dalam negeri. Ini jangan-jangan produknya ini kemasannya masih belum cukup kuat nih, kan gitu. Apalagi kalau makanan, karena banyak sekali makanan-makanan Indonesia, mulai dari tadi bumbu pecel, kacang goreng, kentang, keripik kentang, apalah macam-macam itu sekarang banyak sekali. Nah, tapi ini kan sebelum dijual ke luar negeri kan, ada baiknya kalau dalam pandangan saya itu dijual dalam negeri dulu ini, sehingga kita juga bisa ngetes kualitasnya kayak apa, rasanya disukai enggak, ya paling enggak kita bisa memahami bagaimana konsumen-konsumen dalam negeri dan produk kita sudah cocok enggak. Nah jadi kalau sudah dapat order dari luar negeri, Ryan, kita jangan lupa kalau tetangga tetap minta bumbu pecel harus diladenin, karena kita harus tetap membumi. Oke, siap Pak. Ya, aduh ngomongin pecel jadi lapar saya nih Pak. Oke, nah berarti sekarang oke Pak, di sini berarti dengar cerita dari Bapak nih, di mana kita jualan pecel pun itu sudah bisa ekspor nih, ada peluangnya gitu ya. Nah berarti kan memang bagi nasabah-nasabah UMKM nih, nasabah BCA, itu untuk melakukan ekspor tuh berarti peluangnya sangat besar ya Pak ya. Nah kalau misalnya nasabah nih udah tertarik nih gitu kan untuk ekspor, ya mungkin tadi Bapak sudah singgung gitu kan, tapi kira-kira apa aja sih Pak yang harus dilakukan ataupun diperhatiin nih sama nasabah-nasabah supaya dia bisa nih untuk melebarkan pangsa bisnisnya ke ekspor? Boleh Pak, silakan, gimana tuh? Jadi kalau ada nasabah BCA dari semua tingkat usahanya ya, mau yang mikro, kecil, menengah, besar, mau ekspor, yang pertama datang ke kantor BCA dulu kan gitu. Ya karena konsultasi dulu sama ini kan account officer yang ada di bank BCA gitu, karena pasti juga bisa mendapat informasi. Setelah itu boleh kemudian di-refer ke kami di sekolah ekspor, kan ada sekolahekspor.com gitu ya, yang tinggal klik masuk ke sana, informasinya tersedia banyak di sana. Nah dari situ kemudian kita sama-sama belajar. Tapi memang begini, ekspor itu kan ada dua macam ya. Yang tadi kan ekspor yang secara konvensional, ada yang secara kontemporer. Dua-duanya perlu kita pelajari, karena bagaimanapun juga ekspor yang melalui jalur-jalur kontemporer ini kan bagus untuk mempercepat gitu proses kita ekspor. Tetapi nanti kalau sudah makin banyak jumlahnya, nah ini kan juga kita harus jalanin yang konvensional. Contoh yang sederhana saja, banyak sekali sekarang UKM-UKM yang peserta sekolah ekspor yang sambil dia mengembangkan ekspor melalui marketplace juga menjajakan produknya melalui, sekarang kan pameran untuk ekspor itu kan banyak di di pameran-pameran virtual kan gitu Pak. Kalau selama ini kita kenal ada Trade Expo Indonesia, wah bikin dia gedung-gedung yang gede di AS, di Kemayoran gitu. Nah tapi barusan kita lihat ada di TI virtual gitu, melalui media online kan gitu. Nah sekarang juga ada toko ekspor kan gitu, yang tokoekspor.com juga bisa menjadi sarana buat kita untuk mempromosikan produk-produknya kita itu di sana gitu. Jadi artinya gini, ini bisa menjalin transaksi yang jumlahnya besar gitu. Jadi kita harus membiasakan sekarang ini untuk juga mempromosikan produk-produk kita yang kita mau siapkan untuk ekspor juga melalui media-media komunikasi yang virtual, termasuk pameran-pameran virtual gitu, Ryan. Oke, jadi kalau misalnya aku rekap dari informasi Bapak tadi, selain peluang ekspor itu cukup besar, jadi tips and trick menariknya ini tadi Bapak sempat singgung itu bisa go digital, go retail, dan go ekspor ya Pak. Jadi tadi membiasakan sarana untuk promosinya tadi gitu ya, di mana bisa promosi secara virtual, di mana pasarnya seperti itu ya Pak. Iya betul. Jadi begini Redisa, sebenarnya kalau mau disederhanakan meskipun nggak sesederhana itu ya, secara umum menjadi ekspor itu
cukup 3 langkah saja, dan itu yang kami pakai sebagai stepping stone, sebagai tahapan-tahapan menjadi eksportir. Yang pertama adalah memahami ekspor dan kemudian menyusun rencana ekspor. Jadi kita ini kalau mau jadi eksportir, kita tuh perlu paham juga sih sebenarnya ekspor itu apa ya. Jangan hanya lihat enaknya, jangan hanya lihat potensi pasarnya, itu perlu dipelajari ya. Ini di mempelajari sekolah ekspor kita sering undang duta besar atas perdagangan, konjen Indonesia di luar negeri, kepala ITPC untuk memberi informasi potensi pasar di sana. Enak tuh dengernya kan gitu ya. Tapi juga harus dipahami ada kesulitannya, ada permasalahannya. Nah ini kita harus punya mindset yang baik gitu, menjadi good exporter gitu. Kita ini perlu sadar bahwa menjadi eksportir itu tidak gampang begitu saja gitu ya. Harus kita sadari ada hal-hal yang harus kita siapkan. Dari situ kita bikin rencana ekspor. Nah, kemudian setelah tahap 1 ini, tahap kedua adalah pengembangan produk. Mengembangkan produk ekspor, bikin produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar di luar negeri, tetapi yang kita memang punya keunggulan kan gitu. Kalau kita hanya ngikut yang maunya di luar negeri, nanti babak belur kita, karena apalagi sebagai eksportir baru, barang yang ada di pasaran bisa jadi harganya murah kan gitu. Nah, karenanya saya tidak menganjurkan langsung ikuti yang ada di pasar. Kita perlu memahami kebutuhan dia. Tapi kan konsumen itu punya need, want, and expectation kan. Nah, dari situ kita masih bisa ramu. Kita bisa angkat keunggulan-keunggulan produk kita. Di sini punya banyak produk-produk yang hebat kan gitu. Yang kalau dikemas dengan bagus, dikasih merek yang bagus, itu akan punya nilai tambah. Nah, tahap ketiga nanti adalah memulai dan mengembangkan ekspor. Kalau sudah punya rencana, udah punya produk, bahasa Jawanya ojo kesuwen gitu, jangan kelamaan, push the pedal aja gitu, goes aja sepedanya, mulai ekspor bisa melalui marketplace kecil-kecil nggak apa-apa gitu, tapi habis sudah kecil-kecil jangan kecil terus, mengembangkan jadi gede. Nah, jadi menjadi eksportir itu memang cukup melalui 3 tahap itu. Satu, memahami ekspor itu apa, membuat rencana ekspor di sana. Yang kedua, kemudian mengembangkan produk ekspor. Yang ketiga adalah memulai dan mengembangkan ekspor. Gampang lah jadi eksportir kan? Oke, jadi kalau dirangkum jadi 3 tahap itu tadi ya Pak ya, memahami ekspor, mengembangkan produk, dan juga langsung eksekusi aja. Seperti itu. Kalau misalnya 3 langkah itu udah siap nih Pak, selanjutnya sebetulnya apa aja sih proses bisnisnya nanti ke depannya yang penting dalam melakukan ekspor ini? Mungkin mulai dari penerimaan order, pengiriman, penagihan, apa aja sih Pak proses yang akan dilalui oleh nasabah? Apa aja yang perlu diperhatikan dalam proses tersebut? Iya, memang ketika kemudian kita memulai dan mengembangkan ekspor, memang kita harus memilih pasar sasaran. Karena kita ini kan nggak bisa ekspor pada semua orang, semua konsumen, semua negara gitu ya. Apalagi buat eksportir pemula. Memilih sasaran pasar ini menjadi penting. Termasuk target market yang mana nih? Katakan kita mau ekspor sekarang yang lagi marak ke China ya. Nah, kami lagi kerjasama sekolah ekspor bersama GAPMI dengan Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia dari Kemendak, tentu saja dengan perwakilan Indonesia di luar negeri di China. Kita lagi mengembangkan 100 eksportir baru untuk produk pangan masuk ke pasar China, katakan gitu. Nah, ini kan harus konsentrasi fokus ke sana. Nah, produknya tadi sudah disiapin. Nah, setelah itu kan harus eksekusi. Nah, eksekusi ini memang kita memanfaatkan semua jalur. Ada jalur-jalur yang melalui marketplace kita manfaatkan. Tapi juga jangan lupa, kita ini punya perwakilan dagang yang bagus di luar negeri, Atase, Konjen, ITPC yang ada di luar negeri ini sangat membantu. Kita juga punya banyak teman. Dan ini yang paling penting adalah kita ini banyak saudara, punya banyak teman di luar negeri. Sekarang orang Indonesia itu di mana-mana ada. Ke China, wah banyak orang Indonesia di China. Yang mereka itu juga seringkali rindu produk-produk Indonesia. Mereka juga mau jadi penyalur produk Indonesia. Nah, kita menemukan itu. Kalau sudah menemukan itu, nanti dapetin order nih ya. Nah, harus nyiapin barangnya kan, nyiapin produknya, pengiriman. Tapi ada hal yang sangat penting. Dan itu yang seringkali kedodoran ini buat eksportir yang nggak menyiapkan diri adalah pendanaan sama mekanisme pembayaran kan gitu. Kalau kita bicara mekanisme pembayaran, nanti kalau ekspor bayarnya pakai apa nih? Jadi pengalaman peserta sekolah ekspor yang di beberapa hari Minggu nanya,
Pak, ini saya mau kirim duit dari sini ke Indonesia untuk beli barang, tapi tutup ini money changernya dan maksudnya tutup itu dalam pengertian terbatas jumlahnya, nggak bisa banyak nih. Nah ini kan sebenarnya harus tahu dari awal nih. Kalau enggak kan sayang nih peluang bisnis bisa hilang gitu. Nah dalam posisi seperti itu saran saya yang pertama tadi kalau mau ekspor datang ke bank BCA terdekat karena di sana kita bisa tanya informasi. Oh iya kalau mau ekspor nanti pembayarannya gimana ya? Ada nggak sih produk sistem pembayaran pakai remitennya BCA atau nanti kalau seandainya perlu pembeli luar negeri buka LC bisa nggak nanti melalui juga diterima di sini di BCA. Nah begitu ada baiknya itu disiapkan dari awal karena ini nanti akan mempengaruhi baik itu pembayaran maupun nanti pendanaan untuk pengembangan ekspornya akan sangat penting. Jadi saya sangat menganjurkan kalau mau jadi eksportir karena menjadi eksportir itu kan pasti cita-citanya keinginannya bisnisnya besar. Nah kalau bisnisnya besar itu adalah ada rupiah besarnya di sana. Nah tetapi juga ini ada perdagangan internasionalnya yang bayarnya, nah di sana kalau ke China pakai renminbi gitu ya, di sini pakai rupiah. Bagaimana ini supaya ini bisa lancar nih? Saya rasa yang begini-begini memang harus disiapkan lebih dini dan gampang sebenarnya. Datang aja ke kantor BCA terdekat, tanya pasti dikasih informasi. Ya kan kalau nggak dikasih informasi, tanya sama Redisa atau tanya sama Ryan ya bisa kan? Bisa banget Pak. Nah itu dia nih. Jadi kan di sini kan pastinya dari sekolah ekspor akan bantu nih terkait gimana caranya untuk ekspor. Nah kami di sini saya bersama dengan Redisa juga selain jadi moderator nih. Nah kita juga membantu nih memberikan informasi seputar apa aja sih solusi pembayaran. Mungkin kalau boleh izinkan kami ya Pak ya untuk sedikit sharing nih dari sisi perbankan ya Pak ya. Iya, dan itu penting Ryan karena ini bagian dari pembelajaran sekolah ekspor. Nah, tapi kali ini yang kasih pelajaran ahlinya tentang pembayaran itu dari BCA. Boleh Pak. Oke, kalau begitu kami akan menyiapkan slide-nya terlebih dahulu ya Pak ya. Sebentar. Ya. Nah, di sini apakah sudah terlihat ya slide-nya ya? Oke, nah jadi Bapak Ibu, di sini kami dari BCA akan sedikit memberikan informasi seputar apa saja nih solusi yang ditawarkan bagi nasabah-nasabah eksportir ya. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kami ada 3 produk nih Bapak Ibu. Yang pertama itu ada documentary collection, yang kedua ada letter of credit, dan juga yang ketiga adalah inward remittance. Nah, di sini saya akan membantu untuk menjelaskan dulu ya Bapak Ibu ya mengenai documentary collection dan juga letter of credit. Dan nanti untuk yang remittance akan dibantu oleh Redisa. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini di dalam bertransaksi ekspor pastinya di sini ada yang namanya keterlibatan bank, baik itu sebagai perantara untuk pengiriman ataupun penerimaan uang, ataupun juga di mana bank ikut terlibat untuk membantu melakukan penagihan pembayaran atau menerima janji bayar nih untuk pembayaran ya. Gitu. Nah, di sini BCA sebagai banknya Bapak Ibu hadir untuk memberikan solusi perdagangan internasional, khususnya bagi nasabah-nasabah eksportir. Dalam bertransaksi ekspor ini, ada 2 layanan ya dari segi trade, yaitu pertama, documentary collection. Nah, documentary collection ini apa sih? Jadi, documentary collection ini adalah jasa penagihan pembayaran kepada pembeli yang ada di luar negeri melalui perantaran bank. Jadi di sini Bapak Ibu, BCA akan membantu untuk melakukan penagihan pembayaran ke pembeli Bapak Ibu melalui bank pihak pembeli. Nah, jadi di sini BCA akan bantu nih untuk melakukan penagihan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir terkait pembayarannya, karena BCA membantu nih untuk memberikan dokumen kepada pembeli dan dokumen itu akan dilepas selama pihak pembeli melakukan pembayaran. Jadi di sini ada kepastian pembayaran ya Bapak Ibu, tapi tidak ada janji bayarnya nih. Karena kalau untuk yang janji bayar itu adalah menggunakan letter of credit. Jadi, letter of credit atau yang kita singkat sebagai LC itu adalah metode pembayaran dalam transaksi dengan pembeli dengan kondisi di mana pemesanan barang itu dari luar negeri akan menjadi lebih
aman nih Bapak Ibu, karena LC ini akan memberikan nilai tambah kepercayaan kepada pembeli maupun kepada penjual dalam bertransaksi, karena ada bank pembeli yang menerbitkan LC yang memberikan jaminan pembayaran selama Bapak Ibu sebagai eksportir mampu memenuhi dokumen yang dipersyaratkan di dalam LC. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan LC sebagai metode transaksinya, itu akan mendapatkan jaminan pembayaran. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir nih, apakah kalau misalnya seandainya Bapak Ibu udah kirim barangnya duluan gitu kan, terus itu akan dibayar atau enggak nih? Nah, dengan adanya LC, Bapak Ibu sudah akan mendapatkan jaminan ya, gitu. Nah, dengan kondisi menggunakan letter of credit, Bapak Ibu, di sini BCA juga memberikan layanan pembiayaan, yaitu berupa pembayaran di muka. Jadi di sini kita sebutnya itu sebagai negosiasi atau diskonto. Nah, jadi Bapak Ibu nih bisa menerima pembayaran lebih cepat, nggak perlu nunggu sampai dengan bank yang di luar negeri yang bayar, karena di sini BCA yang bayar. Nah, kurang lebih seperti apa sih skemanya? Mungkin saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya, supaya ada gambarannya nih. Nah, jadi di sini pertama-tama pada saat BCA sebagai banknya Bapak Ibu menerima LC dari luar negeri, di sini BCA akan meneruskan LC-nya kepada Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah terima LC-nya, itu sudah ada menerima janji bayar ya. Kemudian setelah dari itu, Bapak Ibu akan melakukan kewajibannya Bapak Ibu nih, yaitu apa? Melakukan pengiriman barang. Jadi pengiriman barang, kapalnya sudah berangkat, nah Bapak Ibu selanjutnya menyiapkan dokumen-dokumen kan. Nah, dokumen-dokumen itu akan diserahkan kepada BCA. Jadi Bapak Ibu menyerahkan dokumen ke BCA, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada nih fasilitas pembiayaan tadi, diskon atau negosiasi, nah Bapak Ibu bisa menerima pembayarannya lebih cepat gitu, selama kondisi-kondisi ini sudah terpenuhi ya. Jadi di sini selama dokumennya clean, kita ada koresponden dengan bank penerbitnya, nah maka nanti Bapak Ibu eksportir akan menerima pembayaran lebih cepat gitu ya. Jadi di sini sangat mudah Bapak Ibu untuk skema LC. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu dengar letter of credit itu ribet seperti apa, sebenarnya secara skema itu sangat mudah. Nah, di sini Bapak Ibu kalau misalnya membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai apa itu LC atau mungkin documentary collection tadi, Bapak Ibu dapat menghubungi kami para trade specialist ataupun Bapak Ibu bisa datang ke cabang ya untuk menanyakan informasi lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini tadi kan sudah ya kami sampaikan mengenai dua produk nih. Ada satu lagi Bapak Ibu, yaitu ini yang paling umum kita gunakan dan pastinya akan banyak nih informasinya ya, yaitu mengenai inward remittance atau pengiriman falas secara TT. Dan ini akan dibantu jelaskan oleh Redisa. Silakan Disa. Betul sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, ini juga ada penerimaan pembayaran menggunakan layanan remittance BCA. Layanan penerimaan pembayaran tersebut disebut sebagai inward remittance. Dengan pilihan layanan ini, BCA menyalurkan kiriman uang yang Bapak dan Ibu terima dari bank koresponden atau mitra di luar negeri dengan cepat dan aman. Untuk mengakomodir kebutuhan transaksi Anda, remittance BCA melayani 16 mata uang asing dan mata uang rupiah seperti pada layar berikut. BCA juga melayani pembukaan giro falas untuk mata uang yang ada pada kolom berwarna biru, mulai dari USD, SGD, Euro, Japanese Yen, GBP, Australian Dollar, Hong Kong Dollar, Malaysian Ringgit, dan juga Thailand Baht. Nah, selain keunggulan BCA yang melayani berbagai macam mata uang, transaksi inward remittance Anda juga akan berjalan lebih lancar dengan aman, cepat, serta kurs dan biaya yang kompetitif. Biaya kreditan ke rekening falas cukup dengan 5 USD aja, dan kurs BCA kita dijamin pasti cantik. Nah, selain itu, kita juga ingin memberikan informasi seputar peraturan Bank Indonesia yang mengatur ketentuan-ketentuan penting untuk diketahui para nasabah-nasabah BCA yang nanti ingin melakukan ekspor. Pertama, ada SIMODIS atau Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika. Untuk ketentuan ini, eksportir perlu menginformasikan buyer untuk mencantumkan format SIMODIS yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia ketika melakukan pembayaran. Nah, nanti Bank Indonesia dapat memantau transaksi devisa ekspor dan diintegrasikan dengan data arus dokumen ekspor, arus uang, dan arus barang. Nah, seperti apa sih format yang harus dicantumkan oleh buyer Bapak Ibu di luar negeri? Pada kolom berita, atau kita sebut MT103 field 70, buyer tetap dapat menginput berita yang pada sisi ini merupakan code word, kemudian diikuti dengan slash
Untuk selanjutnya diikuti format Simodis berupa purpose code. Di sini untuk ekspor adalah 1011, kemudian diikuti garis miring 2 kali, informasi nomor invoice, dan dalam kurung informasi nominal invoice yang dibayarkan. Selanjutnya, informasi invoice kedua dan nominal invoice selanjutnya. Apabila terdapat informasi invoice yang cukup banyak yang harus diinput, buyer dapat menambahkan kode lanjutan berupa tanda plus di akhir. Kemudian format Simodis dengan informasi lanjutan tersebut dapat dicantumkan pada MT199 field 79 yang diterbitkan oleh Bank Devisa Buyer, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya, khusus eksportir DHE SDA yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan SDA yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan harus membuka rekening khusus atau Reksus devisa hasil ekspor sumber daya alam untuk rekening penerimaan khusus atas pembayaran DHE SDA-nya saja. Nah, jadi untuk per 1 Februari 2021, eksportir DHE SDA wajib memasukkan dananya ke Reksus dan juga meminta buyer untuk menuliskan format Simodis di berita pembayarannya. Seperti itu. Nah, selain ini, kita ada juga info menarik untuk Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan OR pengiriman falas. Kini kirim falas sudah bisa dilakukan di mana aja lewat klik BCA Bisnis dan klik BCA Individu. Untuk klik BCA Bisnis, kita bisa melayani 14 mata uang ke semua negara, kursnya kurs e-rate Bapak Ibu. Biayanya juga kompetitif serta bisa full amount dan juga dilakukan dengan same day transaction. Artinya Bapak Ibu bisa kirim hari ini dan juga diterima oleh bank penerima di hari yang sama. Nah, selanjutnya, tenang aja, kita juga ada klik BCA Individu nih. Mungkin Bapak Ibu ada kebutuhan pembayaran online shopping atau mau transfer living cost untuk keluarga di luar negeri. Bisa juga langsung lewat klik BCA Individu dengan limit transaksi mulai dari minimum USD 100 sampai dengan $10.000. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dapat promo menarik berupa cashback biaya telex sebesar $35.000. Nah, dengan memasukkan kode promo HUT BCA 64 sampai dengan periodenya Maret sampai Agustus 2021. Nah, yuk kita lihat dulu tutorial penggunaan klik BCA Individu. Amelia, tiap lihat kamu mataku silau. Cahaya mukamu nggak selau. Waktu pertama kali kita ngobrol, yang awalnya pengen transfer falas, jadi pengen transfer hati aku ke kamu. Abis kamu kerja, langsung aja aku ajak kenalan. Pas tahu kamu jomblo, aku cari cara terus buat deketin kamu. Sampai akhirnya kita jadian. Walaupun sekarang transfer falas bisa di rumah aja, tapi kamu selalu ada untuk ngingetin aku. Hai sayang, jangan lupa makan siang ya. Oh iya, hari ini waktunya kamu transfer falas kan buat adik kamu? Jangan lupa ya, don't miss me di cabang. Transfer falasnya pakai klik BCA, jadi makin lancar. Caranya gampang. Masuk ke akun klik BCA, akun pribadi ya, jangan akun jadi-jadian. Pastiin rekening tujuan udah terdaftar. Pilih menu transfer falas ke rekening bank lain, jangan rekening mantan, dia udah sama yang lain. Pilih rekening tujuan, ceki-ceki, jangan salah kirim. Isi jumlah transfer, pilih kategori tujuan transaksi, dan tujuan transaksi. Abis itu, pilih cabang koordinator transaksi. Langsung diproses gak pakai lama. Biar hubungan kita aja yang lama, Mel. Wih, transfer falas pakai klik BCA, kursnya cantik. Secantik kamu. Hah, lupa. Deadline. Transfer falas makin lancar dengan klik BCA di mana aja, kapan aja. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi baru saja kita sudah mendengarkan ya mengenai apa aja nih solusi-solusi
perbankan yang ditawarkan oleh BCA, khususnya bagi nasabah-nasabah eksportir. Dan tadi juga ada informasi ya yang sudah disampaikan oleh Disa, yaitu mengenai adanya Bapak Ibu bisa kirim falas loh sekalian nih, misalnya mau ke luar negeri, dan itu bisa di mana aja dan kapan aja dengan menggunakan klik BCA individu maupun klik BCA bisnis. Wah, bagus banget ya. Nah, jadi Pak Handito, nih kita kembali lagi nih Pak, gitu ya. Jadi itu tuh tadi ya yang sudah kita sampaikan mengenai apa aja solusi yang dapat ditawarkan oleh BCA nih. Jadi kalau misalnya saya boleh tahu nih Pak, setelah mendengarkan penjelasan dari saya ataupun dari Disa gitu ya, menurut Bapak tuh berarti di sini peran bank tuh sangat penting ya Pak ya untuk transaksi ekspor ya, untuk nasabah ya. Iya, sangat penting. Tetapi sudah ini nih salah satu permasalahan buat eksportir baru udah selesai tadi dengan datang ke kantor BCA, remitennya juga gampang. Tadi ada promo lagi ya, ada promo keren juga. Jadi maksud saya begini, memang menjadi eksportir itu menyenangkan, itu membuat kita maju besar. Tapi memang nggak gampang-gampang juga ya, makanya perlu belajar di sekolah ekspor. Dan kalau urusan pembayaran harus hati-hati juga, datang ke bank, datang ke BCA itu menjadi salah satu saran yang baik buat kita semua. Oke Pak, nah ini saya punya pertanyaan lagi nih Pak. Ini pasti bagi teman-teman kan, bagi nasabah-nasabah mungkin dari tadi kan sudah dengar enaknya nih Pak. Wah, ekspor tuh mudah nih gitu kan ya, punya bumbu pecel bisa langsung diekspor selama ada pembeli di luar negeri. Nah tapi nih Pak, mungkin boleh sedikit share juga, kira-kira nih dalam lapangannya, dalam prakteknya sendiri Pak, kira-kira tuh kendala apa aja sih Pak yang sering kali dihadapi oleh para pelaku nih, para pelaku ekspor gitu kan ya, apalagi nanti nih bagi para nasabah UMKM pada saat mereka mau masuk ke tahap ekspor, itu apa aja sih kendala yang mungkin akan dihadapi dan kira-kira apa sih Pak solusinya yang bisa diberikan nih bagi nasabah? Ya, memang salah satu kendala yang seringkali saya perhatikan terjadi buat para eksportir baru ketika kemudian bisnisnya tumbuh. Ya, karena bagaimanapun masuk di pasar ekspor ini sekarang kan makin mudah. Tetapi begitu masuk, kemudian kita akan masuk di belantara bisnis yang kalau jalan ini mendapatkan kesempatan untuk maju besar. Dan ketika maju besar, ini ada berbagai kendala. Memang kami pernah melakukan riset di RB waktu itu kerjasama dengan Kementerian Perindustrian untuk melihat kenapa ya ada perusahaan-perusahaan kok nggak tumbuh-tumbuh ya, dari kecil jadi kecil terus nggak menengah, udah menengah nggak juga tumbuh besar. Oh ternyata nggak mudah tuh menjadi tumbuh besar, karena ketika mau menjadi lebih besar, dia kan harus menata bisnisnya dengan lebih baik. Dia harus bikin perencanaan bisnis yang bagus. Kalau biasanya karena sedikit kecil, ya dijalanin sama saudara-saudaranya bisa gitu. Ketika menjadi lebih besar, nah ini tidak mudah juga gini. Nah ini bikin perencanaan. Nah, tetapi juga dalam hal ekspor juga begitu, kita dapat order besar. Aduh, gimana ya? Kapasitas produksi saya nggak cukup ini. Itu cerita klasik yang benar terjadi dan itu yang harus diantisipasi. Jadi, tapi kalau sekarang ini mestinya sih hal-hal begitu sudah bisa kita selesaikan lah, paling nggak sebagian, karena kita siapkan para eksportir ini kemudian untuk mengembangkan dirinya. Jadi mempersiapkan diri untuk menjadi besar, untuk menjadi lebih besar, itu harus dilakukan karena ini yang salah satu jadi kendala, termasuk dalam hal pembiayaan, dalam hal manajemen. Tapi ya kalau kita kolaborasi seperti sekarang, mudah-mudahan selesai lah masalah-masalah itu. Berarti harus punya mental yang siap ya Pak ya di sini ya. Pak, satu lagi dong Pak, saya mau nanya nih. Karena saya sering kali dengar ada nasabah saya juga nih Pak, dia suka bertanya gitu. Selama ini saya transaksikan dalam negeri nih. Nah, saya memang ada rencana nih mau melakukan ekspor, di mana saya mau produk saya tuh bisa ke luar negeri. Nah, pertanyaannya adalah, harus nggak sih Pak nasabah itu punya izin ekspor? Ya, memang gini, menjadi eksportir itu kan ada beberapa macam ya. Ada yang menjadi eksportir, dia produsen produk ekspor, kemudian mengekspor sendiri produknya ke luar negeri. Tetapi ada juga yang membuat produk dan mengeksporkan melalui temannya. Ada juga yang mengekspor produk orang lain kan gitu. Nah, semuanya eksportir. Nah,
ada nggak kendala-kendala tentang perizinan? Ada juga, memang ada kendala-kendala. Saya mengalami sendiri menemani teman-teman yang punya kendala. Jadi pada akhir Desember 2019 dilakukan ekspor perdana produk-produk UKM melalui PLB e-commerce. Ada 600 produk yang kita ekspor dalam satu kontainer. Produksi dari lebih dari 100 UKM kan gitu. Waktu itu dilepas oleh Menteri Koperasi UKM dan Menteri Perdagangan langsung di Marunda sana ya. Nah, barangnya udah masuk di kontainer nih. Udah beres gini. Tapi ternyata begitu mau jalan nggak bisa jalan karena ada dua barang di antara 600 itu yang punya masalah ternyata. Apa itu? Yang pertama kopi, ada perizinan dari Dinas Pertanian yang belum dapat. Ada satu lagi figura foto dari kayu. Tapi karena dari kayu harus ada sertifikasi STLK-nya kan gitu. Nah, hampir saja ekspornya gagal, tetapi ya kemudian kita selesaikan lah dengan baik-baik gitu selesai. Tetapi ini kan sesuatu yang memang harus disiapkan. Karenanya memang menjadi eksportir kita perlu memahami juga aturan mainnya gitu ya. Nah, hal-hal begini sebenarnya informasinya sekarang udah banyak tersedia, tetapi kalau di sekolah ekspor itu juga bagian yang kami selalu ingatkan. Kami sampaikan, kalau nanti mau ekspor harus punya informasi pengetahuan begitu ya. Nah, kami di sekolah ekspor punya perpustakaannya lah, e-library-nya kita juga lagi siapkan yang toko ekspor.com juga ada informasinya di sana yang membuat kita mau ekspor apapun informasinya tersedia di sana. Memang peraturan-peraturan gini berubah terus ya dari waktu ke waktu, tetapi kuncinya adalah memang menjadi eksportir itu selalu harus siap punya masalah, nggak hanya jadi eksportir, di dalam negeri pun juga ada masalah kan gitu. Hanya saja bedanya kalau menjadi eksportir masalahnya harus kita antisipasi ada dalam negeri dan di luar negeri. Tetapi sesungguhnya masalah-masalah ini masalah-masalah yang enak lah, masalah-masalah yang menyenangkan, yang solusinya bisa kita selesaikan antara lain melalui sekolahekspor.com. Oke, pemaparan yang sangat jelas ya sudah disampaikan oleh Pak Handito. Jadi walaupun ada kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi mulai dari pembiayaan, manajemen, kapasitas produksi, dan juga sampai ke perizinan, tetap ada solusinya, yaitu untuk para nasabah bisa atasi. Jadi asalkan ada persiapan bisnis, semua bisa diatasi gitu ya Pak. Nah, pertanyaannya nih, cukup nyambung ke penjelasan Bapak tadi, kan sekarang para nasabah sudah mendengar banyak dari webinar ini. Kalau nasabah baru mulai usaha atau sudah punya dan ingin mulai ekspor dan belajar lebih lagi dengan sekolah ekspor, para nasabah bisa belajar di mana ya Pak? Apakah jika ingin belajar di sekolah ekspor ini bisa online atau juga offline? Tadi mungkin Bapak sudah singgung ya Pak ya di awal. Seperti apa Pak kira-kira kalau nasabah? Kalau mau belajar ekspor melalui sekolah ekspor, bisa masuk di websitenya sekolah ekspor, sekolahekspor.com. Jadi dari sana nanti informasinya tersedia dengan baik. Kami juga berharap nanti akan ada kerjasama dengan BCA sehingga bisa juga kita membuat pembelajaran online dan offline di banyak daerah. Saya yakin nasabah BCA banyak banget yang potensial menjadi eksportir, mulai dari yang gede, menengah maupun kecil. Saya yakin sekarang eranya untuk menjadi eksportir. Jadi kalau mau belajar ekspor, saya rasa boleh melalui datang di sekolahekspor.com, tapi saya yakin juga bisa melalui datang di kantor BCA terdekat. Saya yakin kalau kita bisa kolaborasikan, akan banyak banget nasabah-nasabah BCA yang menjadi eksportir. Oke, betul sekali. Jadi nasabah-nasabah bisa melalui www.sekolahekspor.com atau langsung datang ke cabang-cabang terdekat BCA untuk menanyakan lebih lanjut mengenai keperluan-keperluan yang harus dipersiapkan untuk melakukan kegiatan ekspor. Seperti itu ya Pak ya. Dan mungkin Ryan ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi menarik ya sebenarnya ya, melalui ini nih, walaupun saya sebagai trade specialist nih biasa yang menghandle untuk nasabah-nasabah yang melakukan transaksi ekspor gitu. Nah, tapi sebenarnya saya sendiri pun juga
baru belajar nih dari Pak Andito ya mengenai apa aja sih yang benar-benar harus disiapkan nih sebagai eksportir ya. Siapa tahu nanti saya mau kolaborasi gitu kan sama tetangga saya, mau mempersiapkan bumbu pecel gitu ya untuk diekspor gitu Saya ya. juga boleh Jadi, Ryan. nah boleh Tapi lah ya, beneran gitu dong ya. bumbu pecel itu kayak gini. Loh, beneran bumbu Betul, pecel betul. potensial. Enak Karena sih, Pak. begini loh, saya tuh menganjurkan pada kita semua yang eksportir baru, sebelum kita ini jualan ke konsumen yang susah, jualan ke konsumen yang rada gampang. Itu adalah orang Indonesia yang ada di luar negeri. Dan banyak gitu bumbu pecel Indonesia disukai oleh orang Indonesia di luar negeri. Kemudian nama dia sebarkan ke daerah, ke saudara-saudara teman-temannya di sana. Jadi bisa. Jadi tetangganya Ryan yang punya produksi pecel bisa dibantu itu supaya dia jadi eksportir. Betul, betul. Jadi memang di sini ya sebenarnya nggak perlu mikir rumit ya Pak ya. Yang namanya untuk ekspor itu pokoknya ya kita ada ide apa, nah kita tinggal cari tuh koneksinya. Pastinya ya kita mulai dari teman kita yang ada di luar negeri, atau mungkin ya kita punya teman yang punya teman mungkin kan ya. Dari situ kita baru akan mulai expand gitu ya Pak ya. Luar Ya, biasa betul. memang. Dan sekarang ini sekolah ekspor kan juga mengembangkan sekolah ekspor marketplace ya, kerjasama dengan banyak marketplace dan kemudian jadi kita akan fasilitasi kita semuanya yang pengen ekspor ya, terutama nasabah BCA, dan nanti bisa kita fasilitasi supaya masuk onboarding di marketplace internasional yang dibuka di luar negeri gitu, sehingga cukup dari sini. Cukup dari rumahnya, cukup dari warungnya, cukup dari kantornya, onboarding, barangnya terjual di luar negeri, nanti kirimnya melalui mekanisme dalam negeri juga, jadi eksportir jadi gampang. Luar biasa ya, apalagi sekarang pemerintah juga kan menggarapkan supaya produk-produk Indonesia itu bisa dikenal di luar negeri ya Pak ya, makanya ekspor tuh harus benar-benar digalakkan gitu ya. Iya, betul. Sekarang kan pemerintah punya program Bangga Buatan Indonesia. Nah, sekarang tambah bonus satu lagi, BBI Global, Bangga Buatan Indonesia di pasar global, kan gitu kan. Nah, kita sekarang saatnya onboarding produk-produk Indonesia, tidak hanya untuk orang Indonesia di dalam negeri, tapi juga untuk orang Indonesia dan orang bukan Indonesia di luar negeri. Itu melalui BBI Global. Oke, luar biasa ya. Jadi kita sudah belajar banyak ya hari ini ya mengenai ekspor dan juga apa aja nih kira-kira yang bisa untuk membantu memfasilitasi para nasabah untuk bisa melakukan ekspor. Jadi ya kembali lagi ya seperti topik kita pertama nih, yuk kita ekspansi ke luar negeri nih untuk bisa ekspor ya gitu. Tapi jangan lupa kita sekarang ekspansinya ekspor ke luar negeri ya. Betul, ekspor ke dalam negeri nggak boleh kali Pak. Itu impor namanya dong. Oke. Iya. Oke, mungkin hari ini kita sudah belajar banyak ya, dan juga waktu ya. Jadi mungkin sebentar lagi akan kami akhiri nih Pak untuk webinarnya. Kami sangat berterima kasih Pak Handito atas waktunya, telah bersedia untuk memberikan banyak sekali informasi kepada kami hari ini, dan kami percaya bahwa para nasabah yang sudah join itu sudah mendapatkan banyak ilmu ya hari ini ya Pak ya. Ya, jadi akhir kata dari saya seperti itu. Silahkan, Disa, ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih sekali untuk Pak Handito hari ini sudah menjadi narasumber kita. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih Disa, terima kasih Ryan. Yuk kita jadi eksportir. Oke, Bapak Ibu, itu dia baru saja Pak Handito sudah live ya duluan ya. Jadi di sini kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada para nasabah BCA yang sudah join di webinar hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan banyak informasi dan juga semakin berani ya Bapak Ibu ya untuk bisa melakukan ekspor. Akhir kata dari kami, saya Ryan dan juga Redisa pamit undur diri dan akan diakhiri dengan satu pantun yang akan dibawakan oleh Redisa. Oke, Lebaran makan opor, yuk kita ekspor. Terima kasih Bapak Ibu, sampai Terima kasih jumpa. Bapak Ibu.